Jujur saja, Onan benar-benar merasa heran. Kenapa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkesan takut sama Kaesang dan Bobi Nasution? Anak dan menantu dari Jokowi. Soal dugaan korupsi tambang Blok Medan, KPK sama sekali belum bergerak menyelidiki. Padahal, ini sudah jadi fakta di persidangan. Terus, soal dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi, KPK malah membatalkan rencana buat memanggil Kaesang. Kok bisa gitu? Kenapa KPK terkesan takut kalau berhadapan sama keluarga dan kroni Presiden Jokowi? Menurut Onan, mestinya KPK bisa belajar dari Mahkamah Konstitusi. MK dulu dikecam keras sama rakyat karena terbukti tunduk sama kekuasaan Presiden Jokowi. Mereka meloloskan Gibran, putra sulung Pak Jokowi, buat bisa maju di ajang Pilpres, walaupun umurnya belum cukup. Gara-gara keputusan yang kacau ini, Ketua MK pun dihukum. Dia dipecat dari jabatannya sebagai Ketua MK. Tapi, setelah kejadian yang sangat memalukan dunia peradilan kita itu, MK segera berbenah. Memang, mereka berbenahnya pelan-pelan. Tapi, mereka benar-benar berbenah. Akhirnya MK memberikan keputusan yang benar-benar menyelamatkan demokrasi. Aturan MK membuat pilkada jadi benar-benar demokratis karena ambang batas pencalonan diturunkan. Berkat keputusan MK ini, rakyat jadi punya banyak pilihan. Jumlah kotak kosong di Pilkada 2024 menurun drastis. Sekarang, giliran KPK buat belajar dari pengalaman Mahkamah Konstitusi itu. Kita tahu, selama ini KPK memang ada di bawah tekanan istana. Ini sudah diakui sendiri sama mantan Ketua KPK, yakni Agus Raharjo. Pak Jokowi bisa marah-marah kalau keinginannya gak dituruti sama KPK. Tapi, sekarang kondisinya sudah berubah. Kondisinya sudah sangat berubah. Jokowi sudah kehilangan taringnya. Demonstrasi mahasiswa bisa membuat Jokowi bertekuk lutut hanya dalam semalam. Sebulan menjelang lengser, Jokowi sudah gak bertaring lagi. Dia dan keluarganya sekarang cuma bisa berlindung di bawah ketiak Prabowo. Tapi, kita tahu, Prabowo sudah berkali-kali menyatakan komitmennya buat memberantas korupsi. Bahkan, dia kabarnya mau menyiapkan pasukan khusus buat memburu para koruptor.
Pastinya, Prabowo sadar kalau dia mau ekonomi Indonesia maju, mau gak mau, kita memang harus memberantas korupsi. Tidak ada investasi berbondong-bondong yang mau datang kalau negara kita korup. Nah, kalau Prabowo mau negara kita bebas korupsi, tentunya dia gak bakal melindungi para koruptor atau terduga korupsi maupun terduga gratifikasi. Sekalipun mereka itu keluarga Jokowi, Prabowo gak bakal melindungi mereka. Itulah komitmen dari Prabowo yang harus kita dukung. Makanya, Tonan berharap KPK bisa ikut dalam semangat pemberantasan korupsi yang sudah dicanangkan sama Prabowo. KPK gak boleh ragu apalagi takut dalam menyelidiki kasus-kasus yang melibatkan kerabat Jokowi. KPK harus memanggil Kaisang secepatnya. Mereka harus menanyai Kaisang soal perjalanannya menggunakan pesawat pribadi yang disediakan perusahaan Singapura seperti yang sudah sangat heboh di media sosial dan juga media. Gak ada alasan buat KPK berkelit-kelit lagi. Gak perlu menunggu Jokowi lengser buat langsung memanggil Kaisang. Begitu juga soal dugaan korupsi tambang nikel Blok Medan yang melibatkan Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu, putri dari Jokowi. Semuanya harus diselidiki sekarang juga. Kalau tidak, apa kira-kira yang bakal menimpa KPK? Tonan sih menduga, kalau KPK masih belum berani juga, para mahasiswa bakal kehilangan kesabaran. Bisa jadi, mereka bakal mendemo KPK secara besar-besaran seperti ketika mereka mendemo DPR beberapa minggu lalu. Nah, gimana kalau menurut kalian? Apakah kita perlu demo besar di KPK supaya Kaisang diperiksa? Tulis pendapat kalian.